Bab rangkaian arus searah. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Dirumuskan sebagai I sama dengan Q per T. Di sini ada gambar sebuah konduktor, di mana sebuah konduktor itu terdapat banyak elektron. Kemudian konduktor itu dihubungkan dengan sebuah baterai, yaitu muatan positif dan negatif. Di sini kutub positif dan kutub negatif. Elektronnya bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Q di sini adalah muatan listrik, satuannya kolom, kemudian T adalah lamanya mengalir, lamanya arus mengalir, satuannya sekon, dan I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Banyaknya elektron yang mengalir tiap satuan waktu ditentukan dengan persamaan berikut. N sama dengan Q per E, di mana Q-nya muatan listrik, E-nya adalah muatan elektron yang nilainya minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, dan N adalah banyaknya elektron. Hambatan jenis. Hambatan jenis dirumuskan sebagai ρ sama dengan R A per L, atau R sama dengan rho L per A, dengan L adalah panjang penghantar satuannya meter, A adalah luas penampang penghantar, pi R kuadrat dengan satuan meter persegi, dan R adalah hambatan satuannya ohm, serta rho adalah hambatan jenis satuannya ohm meter. Hambatan juga tergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu penghantar, maka semakin besar hambatannya. Dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. R sama dengan R0 kali 1 plus alfa kali delta T, di mana R0 adalah hambatan pada suhu T1, satuannya ohm, R adalah hambatan pada suhu T2, hambatannya satuannya ohm, dan delta T adalah T2 minus T1, sama dengan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Alfa adalah koefisien suhu, satunya seperderajat Celcius. Alat untuk mengukur hambatan adalah ohmmeter. Ini adalah gambar dari ohmmeter. Hukum Ohm. Jika pada suatu penghantar ada arus listrik mengalir, pada ujung-ujung penghantar terjadi beda potensial. Semakin besar kuat arus listrik mengalir, beda potensialnya semakin besar. Hubungan antara kuat arus dan beda potensial pada suatu penghantar diselidiki oleh George Ohm. Kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial pada ujung-ujung penghantar. Dirumuskan sebagai V sama dengan I kali R. Di sini arus mengalir dari A ke B melalui sebuah hambatan dengan arus sebesar I dan hambatan sebesar R. Sehingga beda potensial antara A dan B dirumuskan V sama dengan I kali R. V adalah beda potensial pada ujung A dengan B, satuannya volt. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. R adalah hambatan, satuannya ohm. Hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial pada suatu penghantar dapat dinyatakan dengan grafik seperti berikut. Ini adalah grafik arus terhadap tegangan. Semakin besar tegangannya, maka arus yang mengalir semakin besar. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff merupakan penerapan dari hukum kekekalan muatan yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada suatu sistem tertutup tidak berubah. Hukum 1 Kirchhoff berlaku pada penghantar tidak bercabang dan penghantar bercabang. Pada penghantar tidak bercabang, besar kuat arus listrik selalu sama. Pada penghantar bercabang, jumlah kuat arus yang menuju titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik cabang. Ini adalah titik percabangan pada titik P. Arusnya masuk yaitu arus I1 dan I2, kemudian keluar melalui I3 dan I4. Sehingga dirumuskan I1 plus I2 sama dengan I3 plus I4. I1 ditambah I2 minus I3 minus I4 sama dengan 0, sehingga sigma I-nya sama dengan 0. Susunan resistor atau susunan hambatan. Ada dua jenis susunan
resistor, yaitu yang satu adalah susunan seri. Ini contoh gambar susunan seri dari beberapa buah resistor, yaitu R1, R2, dan R3. Pada susunan seri, arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan sama besar, yaitu I-nya sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Beda potensialnya sama dengan jumlah potensial pada masing-masing hambatan. Jadi VAB sama dengan V1 plus V2 plus V3 dan seterusnya. Atau VAB sama dengan sigma V. Besar hambatan pengganti serinya adalah sebagai berikut. VAB tadi sama dengan V1 plus V2 plus V3. Nah, V itu sendiri kan tadi rumusnya I kali R, sehingga VAB-nya dirubah menjadi I kali RS, di sini R seri. V1-nya I1 kali R1, V2-nya I2 kali R2, V3-nya I3 kali R3. Karena I-nya sama, sehingga I-nya bisa dicoret, sehingga rumusnya menjadi RS sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus R3. Atau RS sama dengan sigma R. Untuk rangkaian paralel seperti ini, rangkaian paralel dari beberapa buah hambatan. Ini ada R1, R2, R3. Beda potensial pada setiap hambatan sama besar. Jadi ini sama besar, beda potensialnya, V-nya sama besar, VAB sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian kuat arus penggantinya sama dengan jumlah kuat arus pada masing-masing cabang. Jadi I totalnya sama dengan I1 plus I2 plus I3. Atau I sama dengan sigma I. Hambatan pengganti paralelnya adalah sebagai berikut. Karena I sama dengan I1 plus I2 plus I3, sedangkan I adalah V per R, ya. V sama dengan I kali R, berarti I sama dengan V per R, ya. Jadi I-nya adalah VAB per RP, ini R paralel. Kemudian I1 diganti V1 per R1, I2 diganti V2 per R2, I3 diganti V3 per R3. Karena V-nya sama, berarti bisa dicoret semuanya. Sehingga seper RP sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3. Hukum 2 Kirchhoff. Jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Jadi sigma V sama dengan 0. Hasil penjumlahan dari jumlah GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup loop sama dengan 0. Jadi sigma GGL atau sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Di sini ada perjanjian tanda untuk GGL sumber tegangan dan kuat arus I sebagai berikut. Misalkan ini ada sebuah rangkaian tertutup satu loop, ya. Kita perhatikan yang nomor perjanjian pertama. Kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop yang kita tentukan dan negatif jika berlawanan dengan arah loop yang kita tentukan. Kita lihat kuat arusnya, ya. Di sini kuat arusnya I-nya ini searah dengan arah loop, sehingga I-nya nanti di sini bernilai positif. Tetapi jika arah arusnya berlawanan dengan arah loop, maka I-nya nanti bernilai negatif. Yang kedua, apabila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatif, ya. Ini kutub positif yang panjang, ini yang pendek kutub negatif. GGL-nya atau E-nya bertanda positif. Dan jika tadi kutub negatif sumber tegangannya dijumpai lebih dahulu daripada kutub positifnya, maka GGL-nya bernilai negatif. Contohnya ini loopnya bertemu negatif dulu, berarti E-nya negatif. Contohnya lagi yang positif, nah ini yang sebelah sini E3 ini loopnya kalau diputar, nah ternyata berjumpa atau bertemu atau yang dijumpai adalah kutub positif dulu, sehingga E-nya bernilai positif. Kalau ini berarti yang dijumpai yang pendek dulu, berarti negatif. Oke. Selanjutnya, energi dan daya listrik. Yang pertama, energi listrik. Energi listrik dirumuskan sebagai W sama dengan Q kali V. Nah, Q di sini adalah I kali T, sehingga rumusnya adalah W sama dengan VIT. Fit, W sama dengan VIT. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, di sini karena
I-nya diganti, V-nya diganti I kali R, sehingga di sini I kuadrat kali R kali T. Atau bisa ditulis juga W sama dengan V kuadrat per R kali T. Karena di sini I-nya diganti V per R, sehingga V kuadrat per R. Mana Q-nya dalam muatan listrik satuan kolom, I-nya kuat arus satuannya ampere, V-nya beda potensial satuannya volt, T-nya adalah lama muatan mengalir satuannya sekon, dan W adalah energi listrik satuannya joule. Energi dapat diubah menjadi bentuk energi lain, misalkan energi listrik menjadi kalor atau panas pada contohnya ya setrika listrik, solder, kompor listrik. Itu adalah perubahan energi listrik dari energi listrik menjadi energi panas ya, sehingga dirumuskan Q sama dengan W atau Q sama dengan mc delta T. M-nya di sini adalah massa, satunya zat, C-nya adalah kalor jenis, satunya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Dan Q adalah kalor, satuannya joule. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi kimia pada peristiwa pengisian aki, baterai aki ya. Next, kemudian daya listrik. Daya listrik merupakan besarnya energi listrik tiap satuan waktu ya. Rumusnya P sama dengan W per T. W tadi VIT, jadi P sama dengan V kali I karena T-nya udah coret. Atau sama dengan I kuadrat per R ketika V-nya diganti I kali R, jadi I kuadrat per R. Ketika I-nya diganti V per R, maka rumusnya menjadi V kuadrat per R. Di sini W-nya adalah energi listrik, satuannya joule. T-nya adalah waktu, satuannya sekon, dan P-nya adalah daya listrik, satuannya watt. Ya. Dari satuan daya akan dihasilkan satuan energi listrik yang lain jika pemakaian energi listrik dalam jumlah yang besar, yaitu kilowatt jam atau kWh. 1 kWh itu sama dengan 1000 watt kali 3600 sekon. Jadi 1 kWh itu sama aja 36 kali 10 pangkat 5 watt sekon. 1 kWh sama dengan 36 kali 10 pangkat 5 joule. Alat ukur listrik. Yang pertama yaitu ampermeter. Ampermeter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik. Ini gambar ampermeter ya. Di sini bagaimana cara membacanya? Nah, cara membaca ampermeter adalah nilai arusnya, nilai I sama dengan skala penunjuknya. Ini adalah skala penunjuk dibagi skala maksimum. Nah, ini skala maksimumnya di sini 25 ya. Dikali dengan batas ukurnya. Nah, di sini batas ukurnya pakainya 5. Tergantung kabelnya dicolok di mana. Kalau di sini berarti 1, kalau di sini berarti 5. Ya. Ini cara membaca ampermeter, rumusnya ini. Kemudian voltmeter ya. Ini contoh gambar dari voltmeter. Nah, sama ya rumusnya, yaitu nilai V sama dengan skala penunjuknya di sini 60 berarti ya, dibagi dengan skala maksimumnya di sini 100 dikali batas ukurnya, di sini batas ukurnya pakai 5 ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Jangan lupa like, share, dan komen.